Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali mengikuti ibadah online GBI City Restoration Center setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel ini yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin saudaraku, saudara sehat semua, amin. Saudara baik semua, amin. Puji Tuhan, baik. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini.
Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menjamah hati kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, berikan kepada kami kuasa, urapan roh hikmat, pengertian kami mengertikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu kebenaran memerdekakan kami. Berkati firman ini Bapa bagi kami semua, berkati para hamba-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang tema jangan menyerah. Amin saudaraku, jangan menyerah. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ya. Mari Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab ya atau di HP. Saya akan bacakan buat kita semua. Amin Saudara. Baik. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25 saudara perhatikan baik-baik. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28 sudah perhatikan dengan baik-baik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, mari kita melihat dalam perikop ini, ya saudaraku ya. Kita melihat bahwa ada seorang perempuan Kanaan. Ya, Alkitab mencatat ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk apa? Meminta pertolongan supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lihat apa reaksi Tuhan Yesus, saudaraku. Ayat 23 dikatakan apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, saudara perhatikan. Bahkan murid-muridnya mengusir dia dan menyuruh dia pergi. Nah, saudaraku, pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab ya, sampai Tuhan Yesus menolak untuk menolong ibu ini? Nah, saudaraku, jawabannya adalah ibu ini adalah seorang Yunani, ya, bangsa Siro-Fenisia. Ya, mari kita lihat di dalam Markus, ya, kitab Markus pasalnya yang ke-7, ya, ayat 25 dan 26. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini katakan apa? Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Jadi kita lihat saudaraku bahwa ibu ini dia adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dan kita lihat pada zaman itu saudaraku, bangsa ini memiliki hukum pengaruh dari Yunani dan terasing dari
bangsa Israel, saudaraku. Dan bangsa ini sangat membenci bangsa Israel pada zaman itu. Tetapi kita lihat sini, saudaraku, penolakan Tuhan Yesus untuk menolong ibu ini bukan karena Tuhan membenci ibu ini, karena dia seorang Kanaan dari Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus sedang menguji iman ibu ini. Apakah ibu ini sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan? Amin, saudara? Iya. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa ibu ini walaupun ditolak oleh Tuhan, ya, diusir dan disuruh pergi oleh murid-murid Yesus, bahkan dihina, saudaraku. Ya, kita lihat situ, dia dihina dengan sebutan anjing. Tetapi kita lihat sini bahwa perempuan ini atau ibu ini, dia tidak berputus asa. Halangan apapun, ya, rintangan apapun membuat ibu ini, dia tidak putus asa dan dia tidak menyerah, saudaraku. Ya. Dia terus meminta kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu mari pada pagi hari ini saya ingin, saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada 3 berkat Tuhan yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh. Ya. Mari kita lihat dalam ayat 22 dikatakan apa? Lalu maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saudaraku, orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Nah, kita lihat sini bahwa dalam situasi apapun jadi pergumulan kita meminta dengan sungguh-sungguh, dengan penuh belas kasihan. Ibu ini katakan apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi ini kita lihat bahwa orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh dalam segala kerendahan hati. Dia sudah meminta belas kasihan Tuhan, tetapi masih juga ditolak Tuhan. Maka di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Di sini kita lihat bahwa ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka kita memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati, sujud menyembah di kaki Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Iya, perempuan ini dihina, saudaraku. Dia disebut apa? Anjing. Tapi kita lihat, ya. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti, ya, yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara bisa membayangkan. Ya. Dia dihina, saudaraku, disebut anjing. Tetapi kita lihat bahwa perempuan ini menjawab. Ya. Di ayat 27 dikatakan apa? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah ini berbicara tentang apa? Iman.
iman yang kecil tetapi punya dampak yang besar bila diperkatakan dengan sungguh-sungguh di dalam belas kasihan, memohon belas kasihan Tuhan. Maka kita lihat bahwa Tuhan Yesus ayat 28 mengatakan apa? Maka Yesus menjawab kepadanya, berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara bisa membayangkan. Mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang cukup berat. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan pandemi COVID ini berlalu? Hari-hari ini dunia semakin susah, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang-orang yang tidak menyerah adalah anak-anak Tuhan yang meminta dengan sungguh-sungguh, dengan belas kasihan, memohon belas kasihan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, sujud menyembah, ya, maka Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudaraku. Iya. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua. Di sini katakan, orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang berdoa dengan meratap. Ya, mari kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Samuel ya, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-20 ya. Tetapi di sini saya tidak mau membaca semua, tapi saya ingin menyampaikan bahwa di sini katakan ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Nah, di sini katakan apa? Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak-anak, tetapi Hana tidak, saudaraku. Dan kita di sini bahwa orang itu dari tahun ke tahun dia pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Ya. Dan di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat kemarin dikatakan pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat 5 dikatakan meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 berkata, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7 demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, kita di sini saudaraku, ketika madunya ya, yaitu Penina, dia menghina Hana, saudaraku. Maka kita di bawah, Hana berdoa sambil meratap. Ayat 9 berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasrah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, saudara, kita lihat sini bahwa Hana berdoa, saudaraku.
dengan keluhan-keluhan sampai dia tidak dapat bersuara lagi. Dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Sampai Imam Eli mengira bahwa Hana ini mabuk, saudaraku. Tetapi kita lihat bahwa dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 20. Kita lihat bahwa ketika kita sudah tidak dapat mengucapkan doa kita lagi, karena kita penuh dengan ratap tangis, maka firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita dia tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sudah perhatikan, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita mengalami pergumulan yang dahsyat, nah satu hal yang kita lihat sini bahwa ketika kita berdoa, meratap kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di situ dalam kelemahan kita, di sini katakan apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin, saudara. Pemazmur berkata dalam Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Amin, saudara. Iya. Luar biasa. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan buat kita. Bahwa kita menangis di hadapan Tuhan. Air mata kita tidak sia-sia. Tetapi Tuhan menghitung sengsara kita. Dan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan disitu katakan apa? Tuhan telah mendaftarkan semuanya itu, saudara. Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Betul? Dan Mazmur berkata dalam Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin, saudaraku. Iya. Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata, Alkitab berkata apa? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat sini bahwa orang-orang yang tidak menyerah, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin, saudaraku. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya ke-18 ayat 7 dan 8 berkata di situ apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menempati iman di bumi? Nah saudaraku, orang-orang tidak menyerah, percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah yang akan dibenarkan oleh Allah. Ya, ketika kita orang-orang pilihan berseru siang dan malam. Ya, di situ dikatakan apa? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Namun saudaraku, ketika orang pilihan Allah yang dibenarkan itu berseru siang dan malam, Tuhan tidak pernah mengulur-ulurkan waktu bagi kita orang-orang percaya. Amin saudaraku, Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Sebab itu mari saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita tetap berpegang teguh kepada 3 berkat firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Jangan menyerah. Sebab apa? Kita adalah orang-orang percaya yang meminta dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Ya, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, orang-orang yang tidak menyerah adalah anak-anak Tuhan yang berdoa dengan meratap tangis di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang tidak menyerah, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dibenarkan oleh Allah. Dan ketika orang-orang pilihan Allah itu berseru siang dan malam, Tuhan tidak pernah mengulur-ulurkan waktu. Tuhan selalu tetap menjawab tepat pada waktunya. Amin saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita tetap teguh berpegang kepada firman Allah. Jangan menyerah. Walaupun pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir. Tapi firman Tuhan janganlah kita menyerah. Amin saudaraku. Saudara masih ingat lagu itu? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin saudaraku. Jangan menyerah. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan ini, sekaligus kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah berbicara bagi kami, meneguhkan kami. Kami mau belajar dari 3 berkat firman Allah yang kami terima pada pagi hari ini. Bahwa jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak mau menyerah karena kami percaya. Orang-orang yang tidak menyerah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang meminta dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berdoa dengan ratap tangis di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak pernah menyerah adalah anak-anak Tuhan. Yang adalah orang-orang pilihan Allah. Yang siang malam berseru kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami adalah orang pilihan Allah. Kami adalah biji mata Allah. Dan ketika kami orang percaya, umat pilihan Allah yang dipilih, dibenarkan oleh Tuhan. Jika kami berdoa, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktu sesuai dengan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Bapak, terima kasih. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka. Apa menjadi pergumulan mereka, Tuhan, tolong. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Yang lemah, Tuhan, berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka. Yang adalah berbagai macam persoalan hidup apapun dalam rumah tangga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong bukan jalin bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan setiap iman anak-anak-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, supaya jemaat Tuhan di siar ini, keluarga demi keluarga, rumah tangga, mereka tidak gampang menyerah. Mereka tidak akan menyerah kepada situasi dan kondisi saat ini. Karena kami sudah diajar untuk percaya dengan sungguh-sungguh. Berdoa dan meratap kepada Tuhan. Karena kami adalah umat pilihan Allah. Berkati firman-Mu, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati kepada Bapa yang di surga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera kepada Allah Bapa, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Allah mengganti dalam kemuliaannya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Demikian ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.